前的地下berkumpul di zaman lalu. Senang karena bisa mengerti permainan yang ditutur dan ujian yang dinyanyikan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih undian, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhan. Oma Opa, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa di malam hari ini dalam acara saya dan PKLU se-GPIB membaca Alkitab bersama. Dalam kesempatan malam yang indah ini, perkenan saya memperkenalkan diri. Saya Oma Jane Sanduk, anggota PKLU dari GPIB Philadelphia, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Oma Opa, Ibu Bapak kekasih Tuhan, menjelang jam istirahat malam, sebelum kita tidur malam, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, membaca Alkitab, serta bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Raja Sorgawi, kami anak-anak-Mu datang masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Dari pagi hari sampai dengan malam ini kami ada dalam penjagaan Tuhan. Kami akan beristirahat dan tidur, tetapi kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kami memperoleh sukacita dan kami bertumbuh dalam kasih karunia Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, Ibu Bapak kekasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 13. Berkata, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus.
Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah ia dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Uma-upa, Bapak Ibu kekasih Tuhan, penekanan firman Tuhan ini pada ayat 13 yang berkata, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah, dan firman Tuhan ini, perikop dari renungan firman Tuhan ini adalah mengalami kebaikan Tuhan. Pertobatan Simon, tukang sihir itu, terjadi karena pemberitaan Injil dari Filipus. Simon hanya seorang dari sekian banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa Simon menjadi percaya? Apakah ada udang di balik batu dengan pertobatan Simon? Percaya seperti apakah yang dialami Simon saat mengikuti Filipus? Jika kita ikuti lebih jauh, ternyata Simon harus belajar banyak untuk menjadi sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah sikap dan perbuatan yang benar dan terpuji. Seorang penyihir atau pemuja berhala dapat bertobat ketika mengakui kekuatan supranatural mereka tidak dapat menandingi kuasa Tuhan Yesus. Pelayanan diaken Filipus di kota Samaria telah membawa perubahan besar. Mereka yang dibelenggu kuasa kegelapan dibebaskan dan merdeka dalam Tuhan. Yang sakit pun disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Demonstrasi kasih Tuhan hadir di tengah kota itu, turut mempengaruhi pikiran dan hati Simon. Simon tiba pada keputusan bersejarah dalam hidupnya. Simon menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Tidak berhenti di situ. Simon mengambil bagian pelayanan Filipus meski dengan maksud terselubung. Tuhan dapat menjamah hati seseorang menjadi miliknya. Tuhan dapat melakukan yang sama bagi kita. Kita pun dapat dipakai Tuhan melayani sesama yang menderita. Memperlihatkan kasih Tuhan dalam masa pandemi ini. Berarti kita bersedia berbagi berkat dan turut mendoakan saudara yang terpapar. Kasih Tuhan menggerakkan kita menjadi peduli dan giat melayani sesama dengan kasih. Jangan kendor dalam masa pandemi global ini. Jangan berpikir untuk berlaku serakah dan cari selamat sendiri. Percayalah selalu pada kebaikan Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu.
Mari kita menutup persekutuan pada malam hari ini. Kita berdoa syafaat. Bapa Raja Sorgawi, kami bersyukur kasih Tuhan dalam hidup ini. Tolong pimpin kami menjadi peduli dan mengasihi semua saudara, agar kebaikan Tuhan nyata bagi mereka. Bapa Raja Sorgawi, kami berdoa kiranya Bapa melawat saudara-saudara kami yang saat ini dalam penderitaan karena mengalami bencana alam di NTT, NTB, Timor Leste, dan di Jawa Timur Malang. Kami mohon Roh Kudus menolong mereka, memberi kekuatan. Kami percaya bahwa di tengah bencana yang terjadi, rencana Tuhan tetap terlaksana. Rencana Tuhan memelihara dan memberikan kebaikan bagi kami manusia lewat semua kebaikan-kebaikan sesama yang saling tolong-menolong dan menopang. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Raja Sorgawi, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan hampiri mereka, sambut doa mereka yang memohon kesembuhan. Beri mereka kesabaran dan ketabahan. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kuasa sentuhan tangan-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Allah Bapa Raja Sorgawi, kami berdoa untuk kaum kerabat kami yang sedang berduka karena kepergian kasih mereka. Berilah kepastian bahwa dalam hikmat-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu yang sempurna, Engkau telah mengerjakan yang terbaik bagi keluarga yang berduka. Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia, bangsa kami Indonesia. Kuasai mereka dengan Roh Kudus, agar mereka memperoleh hikmat, akal budi, kebijaksanaan, memimpin kami bangsa Indonesia. Bapa Raja Gereja, kami berdoa untuk Dewan Gereja PKLU GBIB. Kuasai mereka dengan Roh Kudus, agar mereka memperoleh hikmat mengayomi kami Pelkat PKLU se-Indonesia. Bapa Raja Sorgawi, kami berdoa untuk kami Oma Opa, pribadi lepas pribadi, di dalam menapak hari-hari ke depan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami ya Bapa, dan berkati juga anak-anak dan cucu-cucu kami serta kerabat handai tolan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kiranya mereka senantiasa dalam limpahan berkat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Raja Sorgawi, kini kami akan istirahat tidur. Sempurnakan istirahat kami ya Bapa. Juga jaga seisi rumah kami ya Tuhan. Jauhkan daripada mara bahaya. Dan bangunkan kami dengan hati dan pikiran yang segar dan senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar doa-doa yang kami mohonkan ini boleh berkenan di hadirat Tuhan, dan Tuhan tolong kabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Melewati
suka dan duka yang berhasil ku lewati dengan kasih-Mu. Sebab janji-Mu takkan meninggalkanku menghadapi badai hidup di dalam dunia. Tiap hari denganmu membuat jiwaku tegar menghadapi aku dan yang akan menerpaku. Tongkat dan gelangmu yang jaga melindungi diriku mengharus suram dan gelap di hadapan-Mu. Ku bersyukur atas kemenangan jiwa dalam melawan godaan, tetap setia. Terima kasih Tuhanku atas kemenangan jiwa. Ini hidupku bahagia menjadi hamba-Mu. Ini hidupku bahagia menjadi hamba-Mu. PKU tetap semangat, pelayanan segar dan bijak.